Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama kita sehat hari ini dan masih bersama saya Kara Fahmi. Kita masih membahas tentang artritis tentunya ya, bersama dengan Dokter Mulia Sundari SPPD Vina SIM dan juga Dokter Bella Dian Citra. Nah, sebelum kembali ke slide mungkin ada pertanyaan dikit dok, untuk mendeteksi yang namanya asam urat ini sendiri, ada secara manual kah atau ada seperti cara-cara lainnya ya? Mungkin pengen tahu nih kita terkena asam urat kan atau tidak gitu. Ya, kalau dari secara awam ya, itu yang dikenalkan tadi, terutama pada gejala klinis, terasa nyeri, bengkak pada sendi yang terkena, kemudian kadang perabaan hangat ya, beberapa juga ditandai dengan warnanya terasa merah di sekitar kulitnya. Kemudian pasien beberapa juga merasakan demam. Nah, penyebabnya kan bisa bermacam-macam tadi, bisa karena asam urat, bisa karena osteoartritis ya, atau bahkan bisa terjadi karena ada infeksi. Nah, untuk taunya ini karena asam urat atau tidak, yang pertama, kalau kenanya di ibu jari kaki itu terbanyak karena asam urat. Oh, kalau di ibu jari kaki berarti asam urat. Iya, tapi kalau terkenanya di sendi lutut, ya itu paling banyak karena radang sendi, belum tentu karena asam urat. Oh, radang sendi. Ya, walaupun bisa jadi asam uratnya meningkat, tapi itu bukan sebagai penyebab, tapi sebagai yang memperparah saja. Gitu. Baik. Jadi belum tentu radang sendi adalah asam urat. Oke, baik. Dan kalau misalnya lagi radang nih kan dok, bengkak, nyeri, sakit gitu, apakah boleh diurut gitu dok? Biasanya banyak kayak ini karena nyeri gitu ya, bengkak, kayaknya ini keseleo jangan-jangan gitu, jadi boleh diurut nggak dok? Nah, hati-hati sebenarnya pada pengurutan, justru kadang-kadang memperparah ya. Jadi kalau mengurut sebenarnya hati-hati sekali, karena kadang-kadang ada yang itu kan pada saat bengkak ya, itu ada cairan sendinya di sana yang lebih jumlahnya lebih meningkat dari biasanya, kemudian takutnya nanti malah menambah peradangannya gitu. Oh, jadi bisa menambah. Lebih baik cara yang sederhana aja, kompres hangat. Itu bisa meredakan rasa nyeri karena memblok rasa nyerinya, bisa mengurangi peradangannya, dan tentu saja jangan ditunda-tunda, segera berobat ke fasilitas terdekat. Oke, baik. Tadi kan dibilang bahwa penderita itu ada yang usia muda, ada yang usia dewasa dan sebagainya. Mungkin rentan usianya nih berapa dok? Dari mungkin 30-40 atau yang terkena itu atau 50 ke 60 atau gimana gitu? Kalau karena rheumatoid arthritis itu pada usia muda. Umur belasan tahun pun bisa. Oh, bisa ya. Okay. Karena penyebabnya karena autoimun, yaitu imun yang berlebihan dalam tubuh sehingga ada sinyal saraf di dalam badannya, tulang dianggap musuhnya sendiri. Dan biasanya disertai dengan gejala demam, nyerinya lebih dari 1 jam, dan nyerinya selalu kanan kiri gitu. Oke, nah kalau asam urat itu berapa? Kalau asam urat biasanya pada usia dewasa ke atas. Dewasa ke atas. Iya. Oke, baik. Osteoartritis kalau radang sendi terbanyak pada usia dewasa ke atas juga, terutama pada lansia. Oke, baik. Gitu. Boleh silakan kembali ke slide-nya dokter? Ya, siap. Nah, ini tadi kita sampai pemirsa TVRI, kita sampai pada makanan apa saja nih yang meningkatkan asam urat. Paling mudah yang perlu diingat adalah makanan yang mengandung tinggi purin, yaitu joroan, hati, ampela ya, kemudian seafood ya. Kayaknya makanan yang enak-enak semua. Semua makanan yang enak kalau berlebihan memang tidak bagus. Gitu. Bisa juga dikurangi seperti daging merah. Daging merah itu apa saja? Sapi, domba, kambing, kayak gitu, begitu. Nah, joroan tadi. Dilanjutkan, ini emang dihindari atau boleh makan sedikit dok? Gitu. Kalau yang tadi dihindari dan dikurangi, tentu saja boleh asal jangan tidak berlebihan, kecuali untuk penderita yang benar-benar mempunyai resiko tinggi. Resiko tinggi contohnya apa? Penderita gangguan ginjal dan penderita yang memang ada genetik asam uratnya meningkat. Oh gitu. Boleh tapi dikurangi. Iya, tetapi hati-hati, semakin lebih hati-hati pada penderita yang gangguan ginjal. Karena pembuangannya kan berkurang gitu. Nah, banyak juga yang disarankan hindari alkohol. Ya, karena alkohol juga meningkatkan asam urat, dan makanan dan minuman yang mengandung soda gitu. Nah, lanjut nih. Kita sampai ke
Radang sendi karena faktor Osteo. aktivitas nih, Oh, terutama aktivitas. pada usia. Radang sendi yang sering salah persepsi sebagai asam urat yang letaknya di lutut itu sebenarnya terbanyak bukan karena asam urat, tetapi itu adalah osteoartritis, yaitu penyakit radang sendi yang biasanya dipengaruhi oleh berat badan yang berlebih atau obesitas, kemudian pengaruh karena faktor genetik, karena perempuan terbanyak penderita osteoartritis. Karena pada perempuan itu berhubungan dengan estrogen yang mempengaruhi keseimbangan dari kalsium. Kemudian bisa juga karena pengaruh dari aktivitas angkat-angkat berat ya. Kemudian olahraga yang sering melompat-lompat itu resiko terjadi osteoartritis. Bisa juga karena usia. Semakin bertambahnya usia, jadi kalsiumnya semakin menurun, apalagi diperberat oleh obesitas, ya. Jadi celah sendi semakin menipis. Kenapa terjadi? Karena ini terjadi karena penipisan dari rawan sendi tadi. Jadi pada sendi normal itu celah sendinya longgar ya. Disitulah ada cairan sendi, ya, yang berguna untuk melapisi sendinya sehingga mudah bergerak. Di situ juga ada tulang rawan sehingga sendi leluasa untuk bergerak. Tetapi karena adanya faktor berat badan, obesitas, sendi semakin lama semakin menipis. Nah, diperparah pada faktor usia yang bertambah, cairan sendi juga semakin berkurang. Sehingga pada gambar yang di ujung itu celah sendi nampak sekali menipis, cairan sendi semakin berkurang, diperparah juga pada kondisi tulang yang kadar kalsiumnya semakin menurun karena faktor usia. Ya, jadi pada faktor usia penyerapan kalsiumnya jauh lebih menurun. Nah, semakin menyempit celah sendi yang seperti ini, pada saat beraktivitas tentu saja sangat menimbulkan rasa nyeri. Nah, faktor risikonya apa saja nih? Faktor risikonya tadi kan pada usia, yaitu lebih dari 50 tahun. Kemudian kadar kalsiumnya juga semakin berkurang. Karena pada faktor usia lanjut, penyerapan kalsiumnya walaupun minum susunya banyak, penyerapannya tidak maksimal kembali. Kemudian riwayat imobilisasi, jadi pada semakin usia lanjut kan aktivitasnya nggak bisa lebih banyak, dia lebih banyak duduk. Nah ini juga semakin memperberat, tetapi jika beraktivitas dia semakin menyebabkan nyeri. Jadi seperti buah si malakama nih, orang tua aktivitas dia nyeri, tapi kalau duduk lama dia justru menimbulkan berat badan semakin berlebih. Nah ini seperti buah si malakama yang semakin seperti lingkaran setan yang menyebabkan semakin parahnya osteoartritis. Diperparah juga jika ada cedera pada sendi. Pada orang tua risiko jatuhnya tinggi, jadi itu semakin memperberat. Nah gitu. Nah sekali lagi obesitas sangat berpengaruh pada penderita radang sendi. Nah bagaimana cirinya? Kalau pada radang sendi itu terutama kuncinya adalah sendi-sendi penyangga tubuh. Contohnya pada lutut, bisa di kanan, bisa di kiri, tapi jarang sekali dua-duanya. Kecuali bisa terjadi dua-duanya kalau memang aktivitasnya sering membawa beban berat manggul, gitu. Tapi kadang-kadang di sebelah. Bisa juga di sendi tulang punggung, tulang pinggang, kalau memang aktivitasnya sering membawa beban berat di punggung. Nah, selain nyeri pada saat bergerak, kemudian dan nyerinya nih akan berkurang pada saat beristirahat. Bisa juga ada rasa kaku di pagi hari, biasanya kurang dari 30 menit. Nah ini bedanya, kalau pada autoimun, rheumatoid arthritis tadi, karena pada usia muda, nyerinya dia lebih dari 1 jam. Tetapi pada osteoartritis, pada radang sendi, nyerinya biasanya kurang dari 30 menit. Nah, hambatan rom ini apa? Yaitu adalah berkurangnya pada pergerakan sendi. Sendi itu pergerakannya kalau bebas, lancar, berarti sendinya bagus, sendinya sehat. Nah kalau sudah berkurang berarti ada penyakit radang sendi karena adanya bengkak tadi, karena ada penipisan celah sendi, karena ada berkurangnya cairan sendi di dalam sendinya gitu. Nah bisa juga nih pergerakan romnya sangat-sangat terbatas atau bahkan tidak bergerak. Nah itu pada radang sendi yang sudah stadium berat. Nah, pemirsa TV bisa digerakin lagi gitu. Iya, sampai menimbulkan kecacatan berarti sudah tidak bisa bergerak. Nah, krepitasi ini apa nih? Krepitasi adalah bahasa awamnya
pada saat bergerak itu bunyi krek. Bunyi. Baru bunyi-bunyi. Ya, Banyak dok, sendi, sekali keluhan yang ya, kayak sendi gini, saya Dok. krek. Nah, krek itu adalah pergeseran dari tulang-tulang rawan yang sudah menyempit, ya. Jadi pada saat bergerak dia berbunyi. Oh, itu sampai kedengaran sama kita sendiri. Iya, krek gitu. Nah, kenapa? Karena celah sendinya menipis, cairan sendinya semakin berkurang, dan diperparah ada peradangan atau pembengkakan dari cairan pembengkakan yang menyebabkan cairan sendinya berlebihan atau tulang rawannya meradang. Oh, Nah, pada itu saat akan bunyi berbunyi itu krek. terasa nyeri atau Biasanya nyeri gitu. Nah, terseringnya di mana? Di lokasi penyangga tubuh. Jadi di lutut, di pinggang, di bahu, di mana aktivitas sendi tersebut untuk sering membawa beban berat gitu. Nah, untuk osteoartritis ini seperti tadi ya, bengkok juga, tapi tidak separah kerusakan pada rheumatoid arthritis. Dokter akan melakukan pemeriksaan nih biasanya, menanyakan aktivitas apa saja yang dilakukan, kemudian membawa beban berat apa selama ini, pekerjaannya apa, di rumahnya sering ada tangga atau bagaimana gitu. Nah, biasanya ditanya juga berat badannya, karena itu pengaruh sekali dengan terjadinya patofisiologi dari osteoartritis ini. Gitu. Nah, lanjut saja ya. Tadi sudah dibahas kenapa terjadinya krek tadi. Jadi pada sendi normal, celah sendinya longgar. Ya. Nah, jika celah sendinya sudah sedikit mulai menipis, ya. Nah, biasanya sudah terjadi, tapi belum terlalu ya, menipisnya sedikit menipis dan belum ada osteofit. Nah, itu baru derajat 1. Biasanya derajat 1 itu gejalanya ringan. Nyerinya ringan, bengkaknya juga jarang ya, tapi sudah mulai ada sedikit penipisan, bahkan celah sendinya masih bisa bebas bergerak, tapi sedikit terjadi penipisan. Dari mana ini semuanya diketahui? Yaitu dari pemeriksaan rongsen atau radiologi. Biasanya setelah pasiennya berobat, dokter melakukan radiologi, pemeriksaan rongsen di lokasi yang terkena, misalnya di lutut. Dokter akan melakukan pemeriksaan rongsen geno, AP lateral di sendi yang terkena. Nah, derajat 2 semakin banyak nih penipisannya. Derajat 3 semakin lebih menipis lagi dan biasanya sudah ditemukan adanya osteofit. Osteofit itu adalah pertumbuhan tulang baru yang sebenarnya dia merupakan respon tubuh. Dia tahu nih tubuhnya sendinya sempit nih, jadi tubuh menimbulkan respon pertumbuhan tulang baru seperti bentuknya seperti taji ayam. Taji ayam di ujung sendi. Ini kurang terlihat ya. garis merah ya. Iya, seperti taji ayam di ujung luar sendi ini, dan sebenarnya dia akan semakin menimbulkan nyeri. Tapi sebenarnya dia respon tubuh untuk menambah permukaan sendi. Sebenarnya, tetapi dia menimbulkan nyeri di sini. Nah, ini ada osteofit. Nah, celah sendinya semakin berkurang. Pada saat dia meradang, celah sendinya bisa bertambah, tapi itu bertambah karena ada faktor inflamasi atau faktor peradangan. Jadi pada saat dia sedang serangan, cairan sendi ini normalnya sedikit tapi dia bertambah. Tapi bertambah tuh bukan bertambah bagus, tapi cairan berlebihan tadi akan menimbulkan bengkak di sekitar sendi ini. Jadi kalau pada perabaan seperti memegang balon. Jadi seperti ada lembut-lembut dikit, teraba hangat, itu karena penumpukan cairan sendi. Cairan sendinya jika berlebihan, dokter biasanya melakukan pengambilan cairan sendi, yaitu aspirasi cairan sendi. Ini termasuk tahap pengobatan ya, karena kalau cairan berlebihan justru akan menimbulkan menambah rasa nyeri. Karena cairan sendi tidak boleh berkurang, tidak boleh juga bertambah. Nah, pada gejala stadium 4 ini benar-benar celah sendinya sangat menutup. Pada stadium 4 ini biasanya tulang tidak bisa bergerak kembali, ini membutuhkan pembedahan, pasien harus membutuhkan kursi roda, tongkat. Nah, kalau untuk bisa melanjutkan aktivitas kembali, dokter bedah ortopedi biasanya melakukan penggantian celah sendi ini menjadi diganti oleh protese atau celah sendi baru buatan gitu. Ada juga pasien tuh dok yang Ya. bilangnya disuntik gitu dok di lututnya. Apakah itu juga Nah, masuk ke sini dok? ya, jadi untuk tindakan injeksi intraartikuler atau suntikan sendi itu dilakukan oleh dokter yang berkompeten ya, setelah dilakukan pemeriksaan.
Yang pertama, meyakinkan bahwa itu indikasi atau tidaknya. Nah, selain melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, sudah dilakukan radiologi, dokter akan menilai sampai derajat mana bisa dilakukan tindakan suntikan cairan sendi. Dan kembali lagi, suntikan cairan sendi itu yang disuntikkan adalah yang pertama untuk mengurangi nyeri, yang kedua menambahkan minyak sendi, cairan yang mirip seperti minyak sendi supaya sendinya bisa ada pelumas gitu. Ya. Nah, untuk yang derajat pertama otomatis tidak indikasi untuk dilakukan suntik sendi. Tidak indikasi. Nah, untuk derajat 3 ada indikasi asal memungkinkan celah sendi ini untuk dilakukan penyuntikan. Tetapi dokter akan menilai ini kontraindikasi atau tidak. Gitu. Belum dilakukan ya. Ya, kalau cairannya berlebih diambil dulu cairannya dilakukan pemeriksaan apakah cairan itu jenisnya karena penimbunan asam urat, apakah cairan itu karena peradangan berlebihan karena osteoartritis, apakah cairannya mengandung infeksi atau bakteri itu yang artritis septik. Jadi tindakan pengambilan cairan sendi itu dilakukan untuk prosedur diagnostik, bisa juga untuk terapi. Ya. Nah, setelah cairan sendi diambil, jika cairan sendinya berlebihan, baru dokter melakukan penyuntikan. Biasanya suntikannya mengandung anti nyeri, dan yang kedua adalah pelumas. Suntikan yang seperti pelumas gitu. Baik. Dokter, kita akan break dulu, jeda iklan. Nanti kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu setelah jeda berikut.